Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema merampas rezeki orang lain. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai ada harta orang lain di dalam harta kita, yaitu zakat. Terus juga bagaimana sih hukumnya kalau kita merampas rezeki anak yatim, nauzubillah. Lalu juga apa sih hukumnya kalau misalnya kita itu merampas atau menggunakan tanah milik orang lain. Tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, Masya Allah. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sebuah rekaman video menunjukkan seorang pedagang sayur wanita di Pajak Gambir, Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban pemalakan beberapa orang preman pada Minggu, tanggal 5 September tahun 2021 pagi. Tak tanggung-tanggung, korban yang diketahui bernama Liti Warigea itu dianiaya oleh preman karena menolak memberikan uang lapak. Bahkan ia ditendang oleh preman berbadan tegap saat tersungkur ke tanah sambil berteriak-teriak histeris. Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa pria berkaus hitam terlibat cekcok dengan pedagang pasar. Seorang perekam video pun sempat diintimidasi oleh pelaku lantaran terus mengabadikan momen pemalakan tersebut. Astagfirullahaladzim, aduh ngelihatnya aja nggak tega. Ini semoga si preman akan mendapatkan ganjaran yang setimpal nih nanti. Ustadz Syam, afwan, kita balik lagi. Tadi sebelum iklan ada yang belum sempat dijawab nih. Baik, Ini zaman sekarang kan kita lihat nih banyak sekali terjadi pemalakan di mana-mana gitu dengan berkedok. Ya tukang parkir lah, kadang minta uang iuran apalah nggak jelas gitu kan. Nah, cuma bener kan, ada uang apalah gitu ya. Cuma kadang ini pengalaman saya pribadi gitu kalau misalnya nih saya parkir lah contohnya ya. Parkir di sebuah gerai atau di suatu tempat gitu. Kadang suka ngelihat ada tulisan parkir gratis. Tapi pas gitu kita mau keluar, tiba-tiba ada yang minta uang gitu. Nah ini saya jadi bingung nih. Kadang kalau misalnya saya nggak ada uang kecil, kalau misalnya nggak ngasih takut dosa. Tapi sebenarnya ini menurut hukum Islam kalau kasusnya kayak gitu, yang dosa siapa sih? Kalau saya nggak ngasih, saya dosa nggak sih? Nah ini mohon penjelasannya nih Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sedikit mengomentari video tadi. Jadi dalam hukum fikih itu bahkan disebutkan dalam kitab-kitab kalau ada orang begal, pemalak, preman ya yang suka merampas hak orang lain, yang suka mengambil hak orang lain, yang suka bikin onar, yang suka ya pokoknya kalau ada dia orang nggak tenang gitu ya. Maka kata ulama kalau ada orang yang seperti ini lalu kita lihat dia dalam keadaan sekarat, ya kita lihat dia dalam keadaan sekarat dan dia ma'ruf itu udah terkenal bahwa dia adalah orang jahat. Ini pernah ditemukan di tengah padang pasir seperti ini. Di tengah padang pasir ada orang yang terkenal sekali kejahatannya, ma'ruf sekali kejahatannya, bukan karena kita suudzon tapi memang terkenal gitu ya. Orang semua pada takut sama dia, maka kalau dia dalam keadaan kehausan jangan dikasih air. Kenapa? Karena kalau kita kasih air lalu dia bisa hidup dengan air itu, maka yang ngasih air dapat dosanya. Yang ngasih, saking bahayanya orang yang seperti ini diberikan kehidupan ya. Karena orang udah tahu bahwa kalau dia hidup nih membahayakan orang lain. Maka pernah ditemukan di tengah padang pasir, maka dilarang untuk memberikan air minum. Kenapa? Kalau diberikan air minum lalu dia hidup setelah gara-gara air minum itu, maka orang yang ngasih air tadi berdosa juga. Subhanallah. Bahkan kisah yang kedua disebutkan, Sufyan Ats-Tsauri itu pernah lewat di sekelumpulan orang, itu pada saat salat subuh ya, pada saat waktu subuh datang. Maka ada seorang preman pasar itu. Ada seorang preman pasar yang kerjaannya kayak tadi di video. Malakin orang, malakin pedagang. Maka sahabat-sahabat daripada Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ayo kita bangunkan dia sholat subuh. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, orang seperti itu tidak usah kita bangunkan untuk sholat subuh. Kenapa? Tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Maka subhanallah kalau ada begal, ada preman ya dibiarin aja seperti itu. Ya itu kalau udah ma'ruf. Tapi kalau baru suudzon kita jangan. Karena siapa tahu masih bisa bertaubat. Tapi kalau udah terkenal banget subhanallah, maka dibiarkan saja. Yang kedua, disebutkan yang mana yang berdosa, maka jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu begal, bertemu dengan perampok, bertemu dengan orang yang ingin merampas harta kita, maka yang pertama apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah melawan atau mempertahankan harta kita. Kenapa? Karena orang yang terbunuh itu terhitung mati syahid ketika dia membela hartanya, membela kehormatannya.
Maka jangan sampai itu yang namanya dibiarkan begitu saja. Ya saya ikhlas, ini pemberian dari Allah, silahkan ambil, jangan apa-apain saya. Itu yang pertama, kita harus mempertahankan harta kita. Yang kedua, ada doanya ternyata. Kalau ketemu dengan begal ya, kalau ketemu dengan perampok atau ketemu dengan orang jahat. Yang pertama doanya dibaca sebelum keluar rumah. Jadi pas mau keluar rumah baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Nah itu doanya. Kalau mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Yang kedua, kalau sudah bertemu di tengah jalan, subhanallah, dalam keadaan terancam, maka bacalah Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Nah ini doa ini dibaca oleh Ashabul Ukhdud. Jadi ada kisah di dalam surah Al-Buruj itu, Ashabul Ukhdud ketika dibawa ke gunung, mau dihukum mati di gunung, terguncang gunung, hancur bahkan. Ya dibawa ke laut mau ditenggelamkan, semua orang yang mau menenggelamkannya tenggelam duluan. Subhanallah. Jadi dibaca Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Yang kedua ketika Nabi dikejar oleh Suraqah, ya, maka Nabi membaca Allahumma kfinih bima syi'ta wa kaifa syi'ta, itu kudanya Suraqah itu langsung kayak rem depan gitu loh. Maka subhanallah dibaca ini, tapi butuh keberanian dan butuh tawakal ala Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya kadang kalau lagi genting kita bingung juga ya. Kalau misalnya lagi dibegal tengah jalan terus bawa senjata tajam, nah itu harus dipertimbangkan juga. Keselamatan nyawa juga penting, namun kita juga semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kalau misalnya harta kita harus dilindungi juga ya. Betul. Masya Allah, baik alhamdulillah. Nambah ilmu baru, nambah doa baru nih dari Ustaz Syah. Mudah-mudahan tadi jamaah sempat catat ya. Baik jamaah, sebelum kita bahas lagi nih, sebelum kita tanya sama guru-guru kita lagi, ada tayangan menarik nih. Kita saksikan dulu sama-sama yuk, silakan. Ada topi, ada sendalnya. Nggak mau. Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Jangan tangan saya. Jangan tangan saya kamu. Nih. Mana? Nggak usah ngebelain dia ya. Enggak dibelain. Tapi mami nih lihat kelakuan anaknya. Jangan kayak kekerasan dong kakinya. Ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Bukan rumahnya Alurnya dia. aja kok sini. Ya Allah, Nur. Baru rumahnya gampangan. Ya Allah. Iya. Bu Anta sudah suruh lapor security kalau sampai perempuan itu ada di sini. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, Mbak. Aduh, astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Mudah-mudahan permasalahannya sudah selesai, bisa dibicarakan baik-baik. Ustadz Bani, Afwan, ini bicara soal kebahagiaan rezeki. Banyak yang bilang kalau pernikahan itu juga adalah sebuah rezeki dari Allah. Cuma kalau habis nonton tayangan barusan agak bingung juga ya gitu. Kasihan juga gitu, tadi saya lihat katanya istrinya lagi hamil. Nah ini kita pernah mendengar atau sering mendengar kata-kata pelakor atau perebut laki orang. Nah ini mohon maaf berarti itu juga bisa dinamakan merebut kebahagiaan orang lain. Kayak ya merebut kebahagiaan istri sahnya. Namun dalam Islam tindakan seperti apa nih yang harus dilakukan jika suami atau pasangan kita dirampas secara paksa? Mohon penjelasannya Ustadz nih. Masya Allah, terima kasih pertanyaan luar biasa nih. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imam Qurtubi mengatakan rizki itu adalah masahal intifa'u bihi halalan kana wa haraman. Rizki itu adalah segala hal yang bisa dimanfaatkan. Baik untuk yang halal ataupun yang haram. Ya kalau dengan yang haram berarti rizki yang haram. Yang halal untuk yang halal. Jadi rizki tidak terbatas pada materi kata Imam Qurtubi. Tapi juga bisa menyangkut hal-hal yang bersifat maknawi. Kita punya uang, kita punya rumah, kita punya kendaraan dan seterusnya itu adalah rizki betul. Tapi juga kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, rasa damai. Itu juga rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita, nauzubillah min dzalik, bukan kita lah orang ya, mengambil dan merebut kebahagiaan orang lain, itu termasuk merampas rizki menurut Imam Qurtubi. Makanya Rasul melarang betul. La yakhtub ahadukum fi khitbati akhihi. Tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah berada dalam khitbah saudaranya yang lain. Belum nikah dia baru dilamar, kita nggak boleh tuh datang merebut. Apalagi ini sudah sah menikah. Lalu setelah itu mau diambil. Nauzubillah min dzalik. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Allah nauzubillah min dzalik. Semoga Allah hindarkan rumah tangga kita semua deh. Allah selamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi saya ingin nasihat secara pribadi dan juga mungkin jamaah sekalian Ya, dimanapun berada. Allah ini menamai pernikahan itu sebagai misaqon ghaliza dalam surat An-Nisa ayat 21.
Apa arti misaqon ghalizo? Misaqon ghalizo itu artinya perjanjian yang sangat agung dan sangat kuat. Allah sebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Misaqon ghalizo ini. Pertama untuk hubungan suami istri, rumah tangga. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul, wabil khusus ulul azmi minar rusul. Nabi yang the best pilihan. Yang ketiga perjanjian dengan Bani Israel. Sampai diancam, kalau enggak kalian ambil, ditimpakan oleh Allah dengan bukit Tursina. Nauzubillah min dzalik. Apa artinya? Berarti pernikahan ini adalah sesuatu ikatan perjanjian yang agung luar biasa. Kita ketika akad ijab kabul bukan hanya mengambil anak ini dari orang tuanya. Tapi kita sudah melibatkan Allah dalam proses pernikahan itu. Maka kalau nauzubillah ada orang main-main dalam rumah tangga, main-main dalam pernikahannya, dia sedang coba-coba mempermainkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, nauzubillah. Lalu bagaimana Ustaz? Nauzubillah sudah terjadi ini, gimana caranya? Nah, ini memang ada beberapa trik ya. Yang pertama itu adalah kendalikan emosi. Ini ngomong gampang, prakteknya mungkin berat juga. Betul sekali Ustaz. Kendalikan emosi, sabar. Karena marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua kita coba introspeksi. Kenapa pasangan kita sampai melakukan itu? Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari saya. Yang ketiga diskusikan dengan serius dengan pasangan ini. Diskusikan, tanya kenapa kau melakukan itu? Apa kurangku? Di mana salahku? Dan seterusnya. Baru setelah itu kalau dia sudah mengaku, kita nasihati lalu kita berbuat lebih baik lagi. Oke, saya akan perbaiki. Tapi jangan lupa cari pelakunya itu. Di mana dia peringatkan, kamu jangan mengambil kebahagiaan saya, kamu jangan merebut. Karena Allah bisa saja membalas itu, relakah kau nanti anakmu, keluargamu, bahkan dirimu sini diambil kebahagiaannya. Nauzubillah min dzalik. Lalu kalau sudah itu saya lakukan Ustaz, tapi juga enggak berubah, bersikap yang tegas. Ini gimana nih? Mau dilanjutin apa kagak nih? Sampai tegas seperti itu. Kalau masih enggak berubah juga, maka Allah memberikan jalan keluar. Boleh menuntut untuk cerai, tapi nauzubillah. Aduh, Allah Ta'ala alam nauzubillah. Memang permasalahan rumah tangga ada aja ya godaannya. Betul. Mau yang itu baru nikah 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan yang udah puluhan tahun juga ada aja permasalahannya. Nah, Betul. mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, Masya Allah, ini karena pembahasan kita dari tadi Alhamdulillah menarik sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk jamaah yang sudah antusias juga berpartisipasi, ikut bertanya nih. Mudah-mudahan pertanyaan dijawab oleh guru-guru kita pada episode kali ini. Baik, langsung aja kita jawab pertanyaan dari Instagram @ahmadrajif. Ustadz, saya kadang-kadang sering cancel ojek online karena salah menuliskan alamat. Apa itu termasuk merampas rezeki abang Gojek online-nya? Waduh, Masya Allah benar nih, sering terjadi nih. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana nih, gimana nih Ustadz? Ingat ya, ini namanya transaksi jual beli. Betul. Jual beli itu harus suka sama suka. Dalam hal ini ada namanya ikola, adalah membatalkan akad karena tapi ini diperbolehkan pembatalan. Yang penting ada kerelaan. Baik. Ada kerelaan antara pembeli dan penjual. Nah, harus ada kesepakatan. Dalam hal ini daripada tukang ojeknya muter-muter. Betul. Kasihan dia. Jadi dibatalkan. Jadi niatnya bukan untuk menzalimi. Merugikan atau merugikan atau mengambil. Tapi niatnya supaya tukang ojeknya ini tidak terzalimi. Betul. Jadi dalam hal ini aman, dia tidak merampas. Aman ya, Masya Dia Allah. cuma sakit hati aja ya. Kadang saya suka gitu, kadang saya lagi makan terus pesan Ya. ojek online. Terus Ya. abang gojeknya, aduh saya keburu kepencet lagi. Bang maaf ya saya masih makan, mau nunggu enggak nih 10 menit. Kalau enggak mau saya cancel ya, maaf ya, saya suka gitu. Itu butuh kerelaan. Minta izin mungkin ya Minta izin supaya ada masalah. Yang tidak ada yang penting terzolimi. Suka sama suka. Masya Aman. Allah, Alhamdulillah mudah-mudahan terjawab nih pertanyaan tadi dari Ahmad Rajif. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya jamaah. Ini ada pertanyaan dari @wahyuni_yuyunsri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kan suami saya kerjaannya itu di bidang jasa, terus ada yang memakai jasa suamiku untuk memasang jaringan listriknya di luar kota. Singkat cerita, pekerjaan suami udah selesai, tapi orang yang memakai jasa suamiku nggak mau bayar sisa kerjaannya. Sampai saat ini udah mau 6 bulan.
Padahal suami sangat membutuhkan uang itu untuk membayar gaji pekerjanya. Apa sikap orang itu sama dengan menahan rezeki orang? Nah ini penting banget nih, boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silakan Ustadz. Jadi ini ceritanya kredit gitu ya. Betul. Karena nungguin selesai dulu atau dia mau bayar bertahap. Sebenarnya Iya. kredit itu tidak dilarang dalam agama kita. Baik. Pembayaran secara nyicil itu nggak dilarang. Cuma Nabi memperingatkan untuk yang namanya pengguna jasa orang lain maka dibayar sebelum keringat kering. Lah ini udah keringat kering, keringat lagi. Udah kena angin, udah kena Udah sepoi-sepoi. kena angin, udah keringetan lagi mikirin kapan gue dibayar, kapan gue dibayar. Betul. Maka kalau ditanyakan apakah itu sama saja yang namanya menahan rezeki orang lain, bukan menahan rezeki sebenarnya, tapi menahan hak orang lain. Jadi kezaliman. Kalau yang namanya rezeki itu tidak ada yang bisa nahan. Kalau Allah sudah ngasih rezeki ke kita, itu siapapun yang nahan seluruh makhluk yang ada di bumi ini menahannya, tetap nyampe kepada kita. Tapi dia menahan hak orang lain dan itu pertanggungjawabannya sangat-sangat besar di hari kiamat nanti. Tetap bersabar Bunda, mudah-mudahan Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sekian mungkin tadi pertanyaan dari jamaah yang bisa dijawab. Mungkin nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk jamaah. Nah selanjutnya saya mau ke Ustadz Bani nih. Afan, Ustadz ini bicara soal kehidupan rumah tangga nih. Masih banyak sekali nih permasalahan yang curhat juga dari kemarin. Jamaah misalnya kayak seorang istri yang sudah lama tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Nah ini kadang menjadi pertanyaan, apakah misalnya nafkah itu adalah hak atau rezeki istri yang memang seharusnya diberikan? Nah kalau misalnya sampai tidak diberikan oleh seorang suami, apa ini juga termasuk dalam kategori merampas rezeki orang lain? Nah ini gimana nih Ustadz? Masya Allah, ini banyak yang menyepelekan Mas Betul. Ibrat, mohon maaf ya. Ada seorang suami itu yang lebih senang dia beli burung misalnya kan hobinya, beli sepeda mahal. Untuk kesenangan Tapi pribadinya. istrinya tidak diberikan nafkahnya. Aduh. Nah ini dalam Islam ternyata akan kita bahas setelah yang satu ini. Masya Allah, benar ya Ustadz ya? Insya Allah. Baik jamaah, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.